Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam kelas pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas papan. Apa kabar kalian di rumah? Ibu berharap kalian ada dalam keadaan sehat, selalu berharap kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu, kelas 8, siswa-siswi SMP Negeri 140 akan memulai belajar. Biarlah kiranya Engkau menolong kami, supaya kami boleh mengerti untuk pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Guru kami, sehingga kami juga mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan lebih daripada itu, kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jangan lupa siapkan buku, kemudian juga siapkan Alkitab ya. Ya, nanti jangan lupa siapkan catatannya. Nanti sambil Ibu mengajar, sambil kalian merangkum apa yang merupakan poin-poin penting. Oke, siap ya semuanya? Ya. Kita akan masuk di dalam bab 3. Kalau di dalam buku paket itu ada di halaman 17. Bab 3, kita sama-sama baca ya. Apa itu pengharapan? Oke? Ya. Nah, arti pengharapan silakan kalian setelah kalian nonton video ini, silakan kalian membaca yang merupakan literasi Alkitab di dalam Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20. Ya, dibaca ya. Nanti minggu depan Ibu tanya. Minggu depan kita meeting, Ibu tanya apa isinya Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Ini akan menolong kita untuk mengantarkan kita pada pelajaran hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini kita sama-sama baca ya. Dapat menunjukkan sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, setelah kalian belajar ini, kalian menjadi hidup berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kalian tidak khawatir menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Ya, apa sih pengharapan itu? Mungkin ada yang masih bingung, mungkin ada yang masih belum paham seperti apa pengharapan itu anak-anak. Nah, kalian kan hidup di perkotaan yang nggak tahu petani, tapi pasti pernah nonton di TV atau lihat di YouTube, atau mungkin ada yang punya kampung. Kalau pulang kampung, seorang petani mengharapkan hujan. Kenapa? Ada yang tahu? Supaya tanamannya bisa tumbuh subur. Kalau tumbuh subur, tanamannya menghasilkan, hasilnya bagus dan bisa dimakan, bahkan juga bisa dijual. Nah, contoh berikutnya apa? Yuk. Penjual es mengharapkan musim kemarau agar semua orang haus dan ingin beli es. Itu pengharapannya penjual es. Nah, lalu kalian sebagai peserta didik di SMP Negeri 140, apa yang kalian harapkan dengan belajar? Tentu kalian mengharapkan untuk mendapatkan nilai yang baik, supaya apa? Ayo. Supaya orang tuanya senang kan? Gak diomelin saat terima rapot. Yo. Lalu apa lagi? Yang paling penting, supaya nanti nilainya tinggi, bisa masuk sekolah negeri, nggak capek-capek bayar uang sekolah orang tua, ya enggak? Nah, banyak lagi harapan-harapannya. Pastinya kalian mempunyai keinginan supaya dapat nilai yang baik. Dan masih banyak lagi harapan-harapan hidup manusia. Iya, lalu ini yang mau itu. Apa itu? Pengharapan nak? Oke. Banyak yang dilakukan manusia demi untuk mendapatkan apa yang dia harapkan.
Bahkan banyak manusia yang berlaku curang. Nah, pernah tahu nggak orang berlaku curang untuk mendapatkan pengharapan? Nipu-nipu, kemudian cuap menyuap, kemudian apalagi yuk? Kemudian membunuh, banyak berlaku curang. Nah, lalu apa sih kata Alkitab tentang pengharapan? Nah, mari kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Di dalamnya bercerita tentang Simeon. Simeon ada juga di buku kita ya nak, sambil kita lihat ya. Simeon itu adalah seorang yang sangat berharap untuk bertemu juru selamat sebelum meninggal. Nah, ibu baca ya. Ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus pergi ke bait Allah, lalu Simeon mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Nah, Simeon itu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang bisa memberikan keselamatan bagi umat manusia. Dia berharap dalam hidupnya bertemu dengan Yesus sebelum dia mati. Sekarang kita masih bisa bertemu dengan bayi Yesus enggak? Enggak ya, tetapi kita percaya pada Tuhan Yesus. Oke, dalam Alkitab, pengharapan mencakup hal yang lebih dari sekedar keinginan atau harapan akan sesuatu. Sebab Alkitab berbicara tentang pengharapan yang berhubungan dengan masa depan. Kepastian di dalam hati tentang janji-janji Allah yang akan diterima di masa yang akan datang, yaitu keselamatan. Pengharapan menyangkut sikap orang percaya yang mengenal Allah dan mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Jadi tahu ya, apa sih pengharapan menurut Alkitab? Yaitu kita berharap sepenuhnya pada Allah, bahwa ada janji-janji Allah, bahwa suatu hari nanti di masa yang akan datang, Dia akan memberikan keselamatan bagi kita. Walaupun sekarang mungkin kita hidup banyak pergumulan, kita mungkin dibully orang sebagai orang yang menerima Tuhan Yesus, tetapi kita mempunyai pengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada, ayo apa? Ayo Naomi, Dirdi, Bennett nih, rajin nih Bennett sama George memperoleh keselamatan. Oke. Nah, apa sih pentingnya memiliki pengharapan? Katanya pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Nah, ada analoginya nih anak-anak. Kapal akan berlabuh dengan baik apabila ada jangkar yang menahannya, sehingga tidak terombang-ambing dan tidak terbawa. Contohnya gini nih, kapal kan udah mau nyender nih di pinggir nih, di apa tuh namanya, di pantai. Tapi kan dia nggak mungkin nyender dengan bagus. Tapi kalau ada jangkar yang ditanam di dasar laut, kapal itu nggak bisa kemana-mana, paling di situ aja, nggak akan bisa ke tengah lagi. Dia akan menjadi kuat. Nah, di dalam buku kita juga dibilang begitu ya. Harapan tidak terlepas dari iman. Harapan adalah sauh atau jangkar yang kuat. Jangkar adalah pengait, penahan agar kapal tidak terombang-ambing oleh ombak lautan. Jadi pengharapan itulah yang membuat orang bertahan dalam penderitaan. Orang yang tidak mempunyai pegangan atau jangkar yang kuat dan teguh akan mudah putus asa dan meninggalkan semua impiannya. Jadi bagaikan tadi kapal, kalau tidak ada jangkarnya dia akan terombang-ambing oleh air laut. Manusia juga begitu. Kalau tidak mempunyai pengharapan, dia akan terombang-ambing oleh kehidupan. Dipengaruhi sini terpengaruh, disuruh isap narkoba terpengaruh, disuruh minum minuman keras, disuruh ngerokok terpengaruh, disuruh meninggalkan Tuhan Yesus terpengaruh. Tetapi kalau dia punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, dia akan menjadi kuat. Walaupun banyak ombang-ambing, banyak itu analoginya ya. Walaupun banyak cobaan, banyak pengaruh-pengaruh dari luar, tidak terpengaruh. Karena dia hanya berpegang pada Tuhan Yesus.
Oke anak-anak. Nah ini pengharapan di dalam Tuhan yaitu tidak terlepas dari iman. Dan pengharapan itu adalah kekuatan hidup orang beriman. Pengharapan itu bukan sekedar angan-angan doang yang hanya ada di pikiran, yang bisa terjadi nggak ya? Mudah-mudahan terjadi. Mudah-mudahan saya masuk surga. Mudah-mudahan saya selamat. Mudah-mudahan iman saya benar, tidak. Tetapi adalah sebuah keyakinan yang kuat, yang kokoh bahwa kita di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam situasi sulit, di dalam situasi senang, tidak terpengaruh karena kita tahu bahwa hidup kita sudah dijamin oleh siapa anak-anak? Oleh Tuhan Yesus. Oke. Materi kita sampai hari ini, kalau terlalu lama ibu ngomong nanti ada yang tidur lagi. Nanti ayat Alkitabnya tetap dibaca ya. Tetap dibaca tadi literasinya, minggu depan ibu akan tanyakan. Nah, ini tugasnya. Tugas untuk dikerjakan, menelaah Alkitab. Nah, lihat langkah-langkahnya ya. Pertama, membaca Markus 5 ayat 25 sampai 34. Yang kedua, selanjutnya pengharapan apa yang dimiliki perempuan itu di dalam bacaan itu, apa yang dia sudah lakukan untuk mendapatkan pengharapan, mengapa ia menjamah jubah Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu kalian menghubungkan antara pengharapan perempuan itu dengan tindakan iman. Nah, kerjakan semua 6 langkah ini pada buku agama kalian, lalu difoto dengan jelas ya. Lalu jawabanmu foto juga saat kalian mengerjakan, lalu kirim ke Google Classroom. Jadi ada 2 foto ya. Foto hasilmu dengan jelas sama foto kamu sedang mengerjakan. Paham semua ya? Ibu berharap semua tugasnya masuk. Yang masuk tugasnya dapat nilai bagus. Jangan lupa Salomo, Denis, Cipto, Dirdi, Abel, Naomi, siapa lagi nak? Ibu lupa. Siapa lagi ya? Putri, kemudian Gracia, kemudian Fania, Samuel, dan juga Michael. Nah, semua harus rajin ya. Anak-anak Tuhan harus rajin. Tugasnya harus dikerjakan tepat pada waktunya. Oke. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menolong kami, menyertai kami di dalam pembelajaran hari ini. Setelah kami menonton video ini, kami akan mengerjakan tugas. Tuhan tolong kami, supaya tugas yang kami baca, kami dapat kerjakan dengan baik. Dan juga bacaan Alkitab boleh kami mengerti untuk membuat kami semakin mengerti apa itu pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa. Ibu tunggu tugas-tugasnya ya. Ibu tunggu sampai jam 23.59. Kalau lewat, nilainya dibawa KKM. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.